Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman, ya cherry barbados atau sianci, teman-teman biasanya menggunakan tanaman ini sebagai juga menjadi komoditi tanaman bonsai. Nah untuk video kali ini kebetulan di bagian depan galeri waktunya kita melakukan perawatan tentunya, karena sudah mulai tumbuh lumut di area percabangan dan perantingan teman-teman. Ini dikarenakan daun yang sudah terlalu lebat dan sudah lama tidak dilakukan pruning. Sekaligus memang pada periode ini sudah masuk ke periode cutting untuk perantingan teman-teman. Nah baik, untuk periode perantingan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama pada saat pemotongan tunas teman-teman, atau pemotongan daun. Nah pertama-tama saya melakukan pembersihan terhadap lumut yang ada di bagian as atau bagian pohonnya. Di sini banyak ditumbuhi lumut teman-teman ya, karena wajar saja kondisinya yang sudah cukup rindang dengan intensitas penyiraman yang teratur, bisa dipastikan lumut akan tumbuh teman-teman. Tentunya didukung lagi dengan kelembapan yang optimal. Nah, tujuan daripada pruning tentunya untuk membuka celah cahaya masuk ke bagian bawah. Untuk pruning kali ini saya memotong bagian daun, saya sisakan 1/4 bagian daun teman-teman. Jadi tidak dipotong pada bagian pangkal daun. Tujuannya adalah satu teman-teman ya, bagi teman-teman yang menggunakan teori lama atau metode lama, metode ini digunakan untuk menstimulasi atau membuat daun yang tumbuh nantinya akan mengecil teman-teman. Didukung pula dengan proses pruning yang dilakukan di saat rutin seperti yang saya lakukan antara jam 8 sampai jam 10 pagi teman-teman ya. Nah, ada beberapa titik tunas yang saya biarkan di sini karena proporsi ukuran daripada ranting belum balance atau seimbang teman-teman. Jadi memang sengaja saya biarkan dulu, dan teman-teman bisa lihat nanti secara detail. Di situ saya tidak memotong pada pangkal daun teman-teman, jadi saya sisakan kurang lebih 1/4 bagian daunnya. Nah untuk bagian luasan daun, tanaman ini sudah mulai mengecil sebetulnya teman-teman. Hanya saja memang dirasa kurang ya, jadi masih kurang kecil. Pada kondisi tertentu untuk jenis cherry barbados atau sianci ini, ukuran daunnya bisa sebesar sancang teman-teman. Jadi memang dibutuhkan kesabaran dalam prosesnya mengecilnya daun seiring dengan pematangan daripada ujung ranting-rantingnya. Nah dengan pembukaan daun ini atau pruning ini memudahkan kita untuk melakukan penyikatan lumut yang tumbuh di bagian anak cabang teman-teman ya, terutama di sini saya melakukan penyikatan terhadap anak cabang yang ditumbuhi oleh lumut. Kemudian saya lakukan pembilasan dengan air biasa teman-teman ya. Nah sudah terlihat lebih bersih daripada sebelumnya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian daun yang saya sisakan ini adalah bagian tunas yang memang saya lakukan proses perantingan lanjutan, karena proporsi yang seperti tadi saya sebutkan untuk dimensinya kurang begitu besar teman-teman ya.
Kemudian kita bilas untuk bagian porosnya. Sebetulnya untuk jenis ini kita lakukan pembersihan kurang lebih 4 bulan sekali teman-teman. Nah kemudian saya menerapkan proses penyikatan dengan pengaplikasian lime sulfur pada bagian yang ditumbuhi lumut. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kegunaan lime sulfur juga bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan lumut dan jamur teman-teman. Dengan perbandingan air 1:1, jadi lime sulfurnya 1, airnya 1 teman-teman. Baik, ini untuk akarnya saya timbun kembali teman-teman ya. Ini kebetulan akar baru, akar serabut baru teman-teman, yang sengaja saya coba tumbuhkan kembali. Jika berhasil volumenya besar, maka akar yang ada di bawahnya akan saya kurangi teman-teman, sehingga terjadi proporsi akar yang lebih rapat dan pohon yang lebih pendek teman-teman. Nah ini upaya manusia ya dalam memodifikasi tanaman ini menjadi tanaman kerdil. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara pembuatan lime sulfurnya, ada di konten saya sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa buka di halaman channel saya di Bonsai Ajib. Saya ganti nama dengan Bonsai Ajib teman-teman ya, dari yang ASMR Bonsai Activities. Semoga menjadi inspirasi untuk channel ini bagi teman-teman pemula yang baru mulai belajar proses membuat bonsai sendiri di rumah. Nah untuk bagian perantingan sudah lumayan rapat teman-teman, hanya saja ada beberapa proporsi besar anak ranting yang kurang seimbang, sehingga saya sedikit loss untuk bagian tunas-tunas baru yang memanjang ini. Nah dengan cara ini sinar matahari akan tembus sampai ke bawah teman-teman ya, sehingga tanaman jadi lebih sehat dan terjaga proses kematangannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.